Hai anak-anak ibu semua kelas 9. Masih tetap semangat ya nak. Harus semangat giat dan belajarnya ya. Jangan bermalas-malasan lagi di situasi pandemi ini. Kembali kita akan belajar seni budaya ya, masih di dalam cabang yang ketiga, yaitu seni tari ya. Masih bersama dengan Ibu Fitri. Ya, seni tari adalah cabang yang ketiga dalam seni budaya. Kali ini kita akan belajar tentang apa itu unsur pendukung tari kreasi. Nah, kita belajar bagian B tentang unsur pendukung tari kreasi. Berarti kalau berbicara tentang unsur, adanya dia hal yang paling utama. Apa saja yang mendukung dalam tari kreasi? Yaitu ada 4 option di sini ya, yaitu tata busana, unsur yang pertama, tata musik, tata rias, dan juga tata pentas. Nah, keempat unsur inilah yang harus dimiliki setiap tarian kreasi. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah fungsi daripada tata busana. Tata busana bisa dikatakan dengan kostum yang dipakai dalam tarian. Jadi kostum itu disitulah bisa menggambarkan tarian apa yang akan ditampilkan. Kalau dia memakai kostum daerah, berarti itu menunjukkan akan menampilkan tarian daerah. Tetapi kalau dia tarian biasa, ya, berarti bisa dia dikatakan itu dance modern ataupun dengan tarian yang lainnya gitu. Nah, fungsinya di sini yang pertama adalah yang memperjelas tema tari, ya. Dia berfungsi untuk mendukung tema atau isi tari dan untuk memperjelas peranan-peranan dalam suatu sajian tari. Nah, busana tari di sini secara umum yaitu terdiri atas celana, kain, selendang, ikat kepala, dan juga suatu mahkota. Itulah unsur pendukung dalam tata busana. Yang kedua, yaitu membantu menghidupkan karakter dan peran penari. Menghidupkan ini maksudnya bagaimana? Yaitu busana yang dikenakan penari sudah menunjukkan siapa dia sesungguhnya. Ya, baik dia dilihat dari tata busana itu menunjukkan hubungan psikologis penari dengan tariannya. Jadi harus dia balance dia. Yang ketiga adalah membantu ekspresi penari dalam melakukan gerak tari. Fungsi yang ketiga membantu ekspresi. Jadi ngapain kostumnya cantik tetapi ekspresinya itu tidak senyum ataupun tidak ceria gitu. Jadi harus disesuaikan mimik muka dengan kostum yang dipakai. Nah, baru berikutnya fungsi yang keempat yaitu memberikan nilai tambah pada segi estetika dan etika dalam tarian. Itulah dia keempat fungsi tata busana tari. Nah, selanjutnya fungsi tata rias. Ya, tadi tata busana, kita masuk tata rias. Kalau tata rias itu berarti dia identik dengan wajah, ya, make up, ataupun properti apapun yang digunakan di dalam tarian. Fungsinya itu sebagai apa? Yang pertama itu menyempurnakan penampilan wajah, ya. Yang kedua, membantu menunjukkan perwatakan ataupun karakter penari. Fungsi yang ketiga yaitu memberi efek gerak pada ekspresi wajah seseorang penari di atas panggung. Baru yang keempat, memperjelas garis-garis wajah penari untuk mengekspresikan gerak-gerak tari. Itulah dia fungsi yang kelima, memberi nilai tambah keindahan karya tarinya. Jadi kalau sudah didukung oleh kostum yang bagus, harus ditambah pula lagi riasan pada wajah supaya menunjukkan bahwasannya keindahan itu semakin bertambah dengan adanya polesan dari make up
ataupun lipstick dan lain sebagainya. Berikutnya adalah prinsip-prinsip tata rias. Nah, harus ada hal yang harus kita ketahui dan yang harus kita pegang. Prinsip dari tata rias itu apa saja? Yaitu riasan itu hendaknya mencerminkan karakter ataupun tokoh peran, ya. Baru yang kedua, kerapian dan kebersihan rias perlu diperhatikan. Jadi jangan asal-asalan memakai make up ataupun bedak gitu. Yang ketiga, jelas garis-garis yang dikehendaki, ketepatan pemakaiannya dengan desain rias yang digunakan. Nah, tadi prinsip, dan yang ketiga jenis tata riasnya. Nah, apa-apa saja itu yang termasuk ke dalam tata rias? Yaitu yang pertama ada yang dikatakan dengan tata rias korektif atau korektif makeup, ya. Itu merupakan suatu bentuk tata rias yang bersifat menyempurnakan ataupun koreksi. Nah, dia menggunakan make up jangan terlalu norak sekali, ya. Make up minimalis saja. Jadi dia ketika penonton melihat dari bawah, melihat seorang penari itu tidak hanya fokus kepada kostum yang dipakai, tapi dia lebih memperhatikan make up-nya, terlalu menorkah atau terlalu sederhanakah riasan yang dipakai penari tersebut, itu dia maksudnya di situ. Baru yang kedua, tata rias fantasi. Nah, ini dikenal juga dengan istilah tata rias karakter khusus. Jadi dia disesuaikan. Misalnya dia pakaian daerah, misalnya dia mau menari tari kipas gitu. Jadi riasan yang dipakai itu harus tidak norak, ya. Dia hanya sederhana saja. Nah, itulah yang dikatakan dengan tata rias dengan karakter khusus. Baru tata rias karakter, mengubah penampilan wajah seseorang baik dalam hal umur, watak, bangsa, dan ciri khusus yang melekat pada tokoh. Jadi walaupun wajahnya kelihatan tua, dengan menggunakan make up ataupun riasan yang lain bisa membuat wajah kita itu jadi muda. Itu tadi karena ditambah dengan riasan make up. Berikutnya kita akan membahas tentang unsur yang ketiga, yaitu tata musik dalam iringan tari. Terdiri dari jenis musik dalam tari, apa saja jenis musik yang dipergunakan. Baru tata musik yang kedua, yaitu fungsi iringan tari itu untuk apa dipakai. Kita akan bahas satu persatu di sini, yaitu tentang yang pertama jenis musik dalam tarian. Jenis berarti ada lebih dari satu. Yang pertama itu adalah musik internal, ya. Kalau dikatakan internal berarti itu berasal dari dalam diri kita sendiri, dalam diri seorang penari, ya. Yaitu bisa bersiul, tepukan tangan, atau petikan jari, dan juga hentakan kaki. Itu dia yang berasal dari dalam tubuh seorang penari. Nah, yang kedua yaitu musik eksternal. Musik eksternal yaitu musik atau iringan yang timbul atau bersumber dari alat instrumen, ya, dibantu oleh bantuan alat instrumen, baik dia itu contohnya seperti penyanyi, ya, membutuhkan seorang vokalis, puisi, suara, instrumen gamelan, ataupun orkestra musik, ya. Dia dibantu dengan tape recorder juga bisa, VCD juga bisa, dari musik handphone juga bisa. Itulah yang dikatakan dengan musik eksternal, yaitu di luar daripada tubuh seorang penari. Lalu berikutnya adalah apa fungsi iringan tarian? Untuk apa? Coba dulu kita bayangkan kalau kita menari itu tanpa adanya musik, pasti nggak enak kan? Terasa seperti ada yang kurang. Menari sendiri tanpa ada irama. Jadi musik di situ juga membantu ketukan irama dalam tarian yang dipergunakan ataupun yang ditampilkan. Nah, fungsi yang pertamanya itu adalah sebagai iringan gerakan. Iringan gerakan di sini dikatakan musik iringan tari sebagai iringan gerakan memiliki arti bahwa
ritme musik sesuai dengan ritme musik sesuai dengan ritme gerakan yang tidak sama. Fungsi yang kedua sebagai ilustrasi, fungsi yang kedua sebagai ilustrasi dikatakan di sini adalah musik iringan tari sebagai ilustrasi mengandung arti bahwa musik dapat menggambarkan suasana yang terjadi dalam sebuah tarian, menggambarkan suasana. Yang ketiga, fungsi yang ketiga yaitu sebagai pembangun suasana. Beda tadi dengan fungsi yang kedua itu tadi sebagai ilustrasi menggambarkan suasana. Ini kalau yang ketiga pembangun suasana. Maksudnya di sini adalah musik iringan sebagai membangun suasana sering dilakukan pada tarian yang memiliki desain dramatik agar suasana yang ditampilkan sesuai dengan tujuan tarian. Yang keempat, fungsinya untuk mengatur dan memberi tanda perubahan bentuk gerakan. Jadi tidak mungkin kan, pasti musik itu dia adanya pengurangan. Nah, kalau musiknya diulang, berarti gerakannya pun tadi sama seperti musik yang diulang tadi. Jadi tidak membuat gerakan-gerakan yang terlalu banyak gitu, sehingga pun nanti penari jadi terlalu banyak untuk menghafal gerakan. Baru fungsi yang kelima sebagai pengendali dan pemberi tanda perubahan bentuk gerakan. Yang keenam, fungsinya adalah sebagai rangsangan bagi penari agar seorang penari lebih semangat lagi untuk menari ketika adanya musik pendukung tarian. Nah, yang ketujuh adalah mendukung jalannya pertunjukan. Baru yang kedelapan, dapat menuntun dan memberi tanda awal dan akhir daripada sebuah tarian. Dan yang berikutnya membantu mempertegas ekspresi gerakan. Itulah dia fungsi daripada seni tari. Nah, berikutnya di sini anak-anak ibu yang terakhir, unsur yang terakhir adalah tata pentas ataupun panggung. Nah, seorang penari pasti menari itu di atas pentas ataupun panggung ketika dalam mempertunjukkan sebuah tarian di atas pentas ataupun panggung. Nah, di mana tata pentas merupakan penataan pentas untuk mendukung pergerakan tari Jadi panggung di sini juga ada dua jenis panggung yang dipergunakan dalam tarian, yaitu panggung terbuka dengan panggung tertutup. Kalau dia panggung tertutup itu disebut contoh panggungnya itu adalah proscenium, panggung proscenium. Sementara kalau untuk menunjukkan di panggung terbuka berarti dia di tempat yang terbuka dan tidak beratap. Itu contohnya seperti di arena, di pendopo, di halaman pura ataupun di halaman sekolah, membuat suatu panggung untuk menampilkan sebuah tarian. Itulah dia materi kita tentang tari di materi ke-8 kita kali ini. Ibu berharap anak-anak ibu sudah mengerti tentang penjelasan daripada tarian kita kali ini. Dan sekarang yang terakhir adalah penugasan. Ibu membuat penugasan, yaitu anak-anak ibu harus menjawab pertanyaan berikut. Seperti biasa, kerjakan soal berikut di double folio. Yang pertama itu, apakah pengertian tari kreasi? Yang kedua, tuliskan dan jelaskan dua jenis tari kreasi baru. Kalau dijelaskan, buat penjelasannya nak bukan hanya dituliskan saja. Tari kreasi baru itu apa saja yang termasuk Yang ketiga, tuliskan prinsip tata rias. Jelaskan perbedaan musik internal dan musik eksternal dan berikan contohnya. Harus dibuat penjelasannya secara rinci. Baru yang kelima, apa saja itu fungsi tata busana.
Demikianlah pertemuan kita kali ini anak-anak ibu. Tetap semangat belajarnya ya nak ya. Dan menjadi anak yang pintar, anak yang giat belajar. Apalagi ini sudah kelas terakhir, kelas 9. Jadi jangan lagi alasan untuk malas-malasan belajar. Sampai ketemu di materi kita berikutnya. Kerjakan tugasnya dengan baik dan terutama tetap jaga kesehatan. Tuhan memberkati.